kamera lensa yang bisa ngambil kita agak lebih deket kan. Jadi yang turun tuh Bang Chandra sama saya. Gimana? Nah nanti kalau misalnya udah mulai wawancara, gue mulai turun berarti ya? Kalau misalnya itu, karena saya menduga sih yang pakai baju biru itu dia. Karena foto terakhir itu yang kita lihat namanya Gugun Gumilar itu agak gondrong dan udah mulai menua gitu. Kalau dilihat dari tempat posisi saya sih kayaknya dia itu. Maka menurut saya kita ambil risiko aja, kita turun sudah dengan kamera yang bagus gitu. Gimana? Oke, setuju. Jadi saya nggak perlu bawain ya? Mau. Tapi kalau dari perawakannya sih bisa jadi saya salah ya, bisa jadi saya salah. Tapi dari perawakannya mungkin kelihatan dari tempat kita berdiri, kita mungkin berjarak sekitar 10 atau 15 meter ya dari polsek. Tapi kita masuk aja lah. Pagi Pak, malam Pak. Saya Fristian dari Jakarta Pak. Mau konfirmasi Pak Gugunnya ada? Pak Gugun Gumilar. Keluar tadi tuh. Oh, tapi benar tugas di sini ya Pak ya? Iya. Oh, tugas di sini lagi keluar. Kira-kira saya bisa kontak Pak Gugunnya nggak? Nggak tahu, Bu. Kalau ini nanti ke Kapolseknya. Saya boleh berkontak sama Kapolseknya? Pak Kapolseknya lagi ada giat di Polres, Mbak. Oh, di Polres Cirebon. Oh. Tapi Pak Gugunnya benar bertugas di sini ya Pak ya? Iya, tapi lagi keluar, Mbak. Oh, lagi keluar ya. Oke. Kalau gitu. Ya Pak, makasih banyak ya konfirmasinya ya Pak ya. Oh, ini rumah Pak RW ya. Oke. Mau tanya rumahnya Pak Gugun sama Pak Aris Papua yang mana ya, Bu? Pak Gugun Gumilar. Oh, di Polisi. yang di RT 10 ya, tapi saya nggak tahu. Saya nggak hafal, cuma RT 10 aja, saya paling menjauh. Kalau Pak Gugun maaf boleh nanya nggak Pak? Pak, justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran. Pak Gugun. Petunjuk, dan hari ini kita sudah tahu alamat persisnya Gugun Gumilar. Kita akan cari, ini adalah bukan langkah terakhir kita untuk mencari siapa-siapa saja yang diduga menjadi penyidik di tahun 2016 yang selama ini muncul cerita bahwa mereka melakukan penganiayaan terhadap para terpidana sehingga para terpidana terpaksa harus mengakui kronologi yang membuat mereka harus mendekam dalam penjara selama sekitar 8 tahun ini. Kita tidak akan berhenti untuk mencari sosok-sosok tersebut termasuk Gugun Gumilar. Kami harapkan kepada Anda kalau menonton konten ini, kami berada di rumah Anda, kami menunggu Anda, kami mencari Anda bukan untuk kemudian menutup ruang, malah justru untuk memberikan ruang kepada Anda, memberikan jawaban. Atau bahkan kalau Anda punya cerita yang lain, ini saatnya untuk membuka. Mungkin dari pernyataan Anda, nasib para terpidana bisa berubah, atau Anda seperti dikatakan oleh Reza Indragiri dalam wawancara saya, mungkin sudah Anda saksikan bahwa bisa jadi para penyidik di tahun 2016 ini bisa menjadi justice collaborator. Hari ini kita sudah berhasil dari Jakarta menuju ke sini menemukan Gugun Gumilar. Ada nama-nama lain yang selalu Anda sebutkan di kolom komentar kami, dan kami tidak akan berhenti untuk mencari. Atau setidak-tidaknya misalnya Pak Gugun terima surat, pasti bilang ke Bapak gitu ya sebagai atasan langsung. Itu jadi saya menjelaskan susah ya, karena surat itu kadang-kadang datangnya ke Polres. Jadi kalau datangnya ke Polres kan saya nggak bisa menjelaskan. Jadi silakan, biar enak sih di Polres aja nih Bu. Mohon maaf ya. Iya. Soalnya kan saya tadi mau berbahas itu, biasanya kan walaupun nanti ada surat dari Mabes Polri diserahkan ke Polres kan pasti diterima oleh Pak Gugun. Pak Gugunnya akan konfirmasi Bapak gitu sebagai soalnya atasan langsung. Pak Kapolri kan atasan langsung Bu. Kan bisa langsung ke sini kalau misalkan iya ada. Kalau sementara ini saya kan belum tahu. Tapi berarti sampai saat ini Bapak belum pernah menerima surat permintaan Pak Gugun untuk dimintai keterangan dimanapun itu ya, mau ke Mabes Polri di Jakarta ataupun mau di Iya, di Polres Pak. Di Polres pun belum pernah Bapak dapat informasi itu. Saya belum ini ya, karena maaf nih Bu, saya nggak tahu. Nah, apakah Pak Gugun itu pernah diperiksa di sana atau belum? Lebih baik Ibu ke Polres aja. Oh gitu ya. Iya, soalnya saya biar jelas gitu. Karena kalau saya yang menjelaskan saya takut salah juga. Iya, betul bisa dimengerti Pak, bisa dimengerti. Kalau Bapak sendiri kenal Pak Gugun? Saya kenal Gugun. Pasti dong ya, karena bawahan langsung Bapak ya saat ini ya. Iya.
Sebagai pribadi dan sebagai atasan, Bapak menilai Pak Gugun gimana, Pak? Baik, tugasnya banyak. Sementara ini Gugun baik menurut saya. Bagus tugasnya. Bapak udah 3 bulan ya bekerja Iya. sama Pak Gugun ya. Saya baru 3 bulan ya, jadi ya menilai seseorang juga kan kadang-kadang butuh waktu juga. Tapi sementara ini baik, menurut saya baik. Saat ini Pak Gugun tugas di mana, Pak? Sersa tetap. Di reskrim. Oh, di reskrim. Saat ini Pak Gugunnya ada nggak, Pak? Lagi tugas kalau nggak salah itu dari pagi katanya. Pagi saya ke sana ya ke Polres. Pak berkenan nggak kami izin untuk bertemu sama Pak Gugunnya, Pak? Ya beliau nggak ada ya. Saya juga tadi kan ada informasi dari anggota ini katanya Iya. udah kesini saya Betul, cari nggak betul. ada dia. Oh, Bapak berkenan nggak kalau saya minta nomor teleponnya Pak Gugun, Pak? Untuk saya mintai. Gini aja lah, konfirmasi nanti langsung. ketemu aja nanti sama dia. Kapan-kapan sini lagi aja. Saya belum koordinasi dengan orangnya. Nanti kalau udah koordinasi saya. Gitu. Kalau misalnya Bapak berkenan untuk kasih tahu tempat tugasnya, nanti kami yang nyamperin ke Pak Gugunnya, Pak. Jadi Iya, Pak Gugunnya. nanti saya ini dulu sama dia. Minimal saya ngomong dulu. Nggak apa-apa, Pak, dikoordinasikan dulu, Pak. Nggak apa-apa kalau misalnya Pak Gugunnya berkenan menerima kami, Pak. Iya nanti. Soalnya kan supaya jelas juga kan terlalu banyak pernyataan-pernyataan dari netizen yang perlu dikonfirmasi sama beliau gitu. Makanya kan kami datang untuk namanya Bapak pasti tahu sekali, kami perlu untuk cover both side. Kami tetap beri kesempatan buat Pak Gugunnya dan siapapun polisi yang disebut-sebut sama netizen, jangan sampai kemudian nggak punya kesempatan untuk menjawab itu sih, Pak. Itu sih sebenarnya Iya. tujuannya. Iya. Ya kalau menurut saya supaya enak, ya ibu tetap harus ke Polres. Ke Beliau dulu Humas. ke Ke Humas Kapolres Polres. atau ke Betul Iya boleh Humas Polres. Soalnya saya kontak Bu Kapolres ya, Ibu ya? Betul ya? Bukan. Oh, kalau Ibu berarti di Polres Kota ya? Iya. Oh, Pak Kapolres Kabupaten ya? Oh, gitu. Saya coba kontak atau enggak ke Kabid Humas gitu ya? Ibu benar saya. Ke Humas aja Bu biar jelaskan di sana kan juga ada Oh, ini. berarti saya ke Polres aja ya? Oke. Makasih ya Pak. Mangga, Ibu. Makasih Punten, Pak. nih. Makasih nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Iya, Saya makasih. sudah diterima. Makasih banyak ya Pak. Saya pamit ya Pak. Makasih. Ya. Ya, kayaknya kita ke Polres aja deh. Kita coba telepon ya, kasih Humas Polres Cirebon Kota, Pak siapa, Haris Effendi, untuk konfirmasi tadi pernyataan dari Kapolsek Kesambi bahwa dia sendiri nggak nerima surat gitu ya selama 3 bulan dia bertugas. Kita coba apakah surat permintaan untuk pemeriksaan Gugun Gumilar itu ke Polres nggak?